Memang banyak tokoh-tokoh masyarakat datang kepada saya yang semula mengatakan bahwa Bapak tidak akan berhasil membangun sekolah tinggi di Pehenan atau di Pesisir Selatan. Sudah banyak yang mencoba sebelum Bapak. Saya katakan karena motivasi yang saya miliki, pertama adalah memang keikhlasan untuk bekerja, berbuat untuk masyarakat. Pemirsa, hari ini saya bertemu dengan Buya Samsumir Saibun Datuk Putih. Ya, Buya. Beliau mantan Kandepak, dulu namanya Kepala Departemen Agama, ya, Buya. Kalau sekarang Kemenag. Buya dulu pernah jadi Kandepak di Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan. Dan beliau juga pendiri STAI YPI Al-Ikhlas Pehenan yang sama-sama kita kenal hari ini. Sudah banyak melahirkan alumni yang sudah berkiprah di tengah-tengah masyarakat. Ada yang sudah menjadi kepala sekolah, termasuk ibu ini, ibu dokter nih, Masya Allah. Ada yang jadi pengusaha, jadi anggota dewan juga. Pokoknya sudah terjun di tengah-tengah masyarakat. Ya. Tentu kita ingin bertanya, ingin mengetahui ini bagi alumni, bagi yang tidak bertemu dengan Buya dulunya, ya, bagaimana perjuangan Buya mendirikan STAI. Kita mau tanya kepada Buya, ya, apa yang melatar belakangi berdirinya STAI? Kenapa Buya tertarik untuk mendirikan sekolah tinggi agama Islam ini, Buya? Kemudian perjuangannya bagaimana, Buya, awalnya itu? Apakah semudah membalikkan telapak tangan? Ya, Macam-macam kesulitan yang dihadapi, tapi karena sesuai dengan namanya, ikhlas, ya jelas berbuat. Yang saya ambil juga dari nama kantor Departemen Agama, programnya itu ikhlas. Maka ternyata memang banyak tokoh-tokoh masyarakat datang kepada saya yang semula mengatakan bahwa Bapak tidak akan berhasil membangun sekolah tinggi di Pehenan atau di Pesisir Selatan. Sudah banyak yang mencoba sebelum Bapak. Saya katakan karena motivasi yang saya miliki, pertama adalah memang keikhlasan untuk bekerja, berbuat untuk masyarakat. Yang kedua, karena memang kesungguh-sungguhan yang dilakukan, maka perjuangan kesulitan itu dapat diatasi satu persatu. Di antara kesulitan adalah masalah lokasi atau tempat perkuliahan yang semula menopang di Salido Sago, kemudian waktu saya masih Kandepak, masih bisa dipergunakan segala fasilitas yang mungkin dipakai untuk STAI ini, masuk peralatan sekolah. Tetapi kemudian oleh Kemenag yang baru minta diserahkan semua aset yang pakai, menumpang lagi ke Sanawiyah, Salidu apa juga namanya itu, ya, menumpang di Sanawiyah itu karena murid mahasiswa yang masuk waktu itu sudah mulai berminat dan bermunculan, maka tidak menampung di Sago yang semula terpakai itu, dipinjam Madrasah Sanawiyah Salido. Selesai itu juga tidak hilang kesulitan, karena sulit mempergunakan gedung pemerintah, maka akhirnya saya terutama sekali berusaha mencari jalan bagaimana mengatasi tempat perkuliahan ini. Pertama diusahakan
disewa apa ini namanya tempat yang waktu itu apa namanya disewa tanah dulu. Tetapi muncullah ide baru, usulan dari almarhumah Ibu Nasidar, tanah adik beliau ada yang mau dijual dan tidak harga mahal. Maka dibelilah tanah yang dimiliki oleh adik Ibu Nasidar itu untuk beberapa tempat lokasi pembangunan. Dan samping itu tentu juga saya mencari jalan lain. Bagaimana dana ini supaya ada untuk membangun gedung baru ini. Maka pada tahun 2002, 2003 kali ya, itu dapatlah dana bantuan pembangunan 3 lokal gedung baru sekolah tinggi agama Islam atas beberapa saran dari pejabat yang mengetahui tentang dana yang ada. Dan memang dikatakannya waktu saya temui Dirjen Perguruan Tinggi Islam, ya, dia mengatakan bahwa yang akan dibantu itu memang yang lemah, bukan yang sudah bagus, yang sudah cantik juga di perkuliahan yang ada. Maka dapatlah bantuan uang kontan 250 juta dan dibangun gedung itu 3 lokal tambah 1 kantor stay, kantor YPI. Itu biar dapat. Ya, masih enggak, sudah berhenti ke depan tahun 2000. Pensiun ya. Sudah pensiun, bukan pensiun. Dia menjadi pengawas pendidikan agama Oh, ini pengawas. sampai fungsional. Jadi dengan itu tambah semangat kawan-kawan saya ajak untuk selalu bekerja dan mengutamakan memang bakti ikhlas untuk anak negeri. Maka jadilah gedung yang di depan itu yang kami lakukan namakan lokasi pertama atau lokal tahap 1 Tahun 2000 ya. tahun 2002. 2000 tahun 2000 lah, 2001 atau 2002 ya. Kemudian terus berusaha sedangkan uang kuliah waktu Pak Irwan belum lagi jadi gubernur, dia datang ke stay meninjau. Irwan gubernur Sumatera Barat yang lalu mengatakan bahwa uang kuliah di stay ini yang paling murah di dunia. Yang paling murah di dunia. Maka dicoba-coba untuk isi banyak. Sebab kami yakin orang pesisir masih ekonomi lemah dan belum keluar dari garis kemiskinan. Kita masih dalam kungkungan. Ada daerah miskin. Sekolah-sekolah juga ada yang di sekitar daerah miskin. Maka saya tidak berani naikkan uang kuliah untuk mahasiswa kita. Tetap saja hanya waktu itu uang kuliahnya 300 atau 350 ribu per tahun, per semester. Dan ternyata peminat mahasiswa kita bertambah sampai tahun 2000 sampai 2005, 2006 dan selanjutnya sampai melebihi 1.000 orang
kami itu ya. Ya, itu lokalnya sampai HI. Hmm. Nah, jadi itulah. Buya, sebelum ini Buya berapa orang waktu itu Buya mendirikan apa tuh Buya? Kalau sebenarnya kami ada berlima, 5 orang. tapi tidak boleh melupakan jasa orang ya. Tetap saya menghargai 5 orang itu. Tapi yang bergerak langsung hanya saya, Ibu Nasidar. Yang lain bantu-bantu. Ini 5 orang. 5 orang. Semua itu masih hidup sekarang ya? Satu saya. Satu-satunya. Yang lainnya sudah meninggal. Pesan Buya ke alumni kita yang sudah tamat Buya. Atau alumni kita kan banyak. Ya. Mungkin ada nasihat Buya sebagai pendiri orang tua kita. Dan juga kepada dosen-dosen sekalian Buya. Kalau kepada alumni, yang pertama nasihat saya selalu tingkatkan rasa ikhlas itu. Karena itu pengabdian yang sebaik-baiknya. Yang kedua, kalau dapat bekerja di STAI, baik dosen pegawai, itu tidak mengharapkan pamrih. Tetapi pimpinan tentu tidak merugikan dosen, pegawai, karyawan yang bertugas. Maka Allah akan membalasi keikhlasan yang dilakukan itu untuk masa-masa yang akan datang. Contohnya, kami mendirikan STAI itu berkembang karena modalnya ikhlas itulah. Maka sekarang sudah satu kampus yang boleh dikatakan dibanggakan. Yang tadinya semula dicaci, tapi karena keikhlasan, maka menjadi kampus yang favorit. Kemudian memang ada alam turun surut ya. Sekarang mahasiswa sudah berkurang. Itu kesan-kesan pesan dan nasihat saya kepada alumni itu sekali. Salah satu alumninya Dr. Sri Wahyuni. S1-nya memang sudah ada juga dulu sebelumnya di Bandung. Kuliah di STAI, S2, kuliah lagi terus itu dosen S3 ambil IAIN Padang. Alhamdulillah berhasil. Terima kasih banyak Buya. Iya. Alhamdulillah kita sudah diberikan kesempatan tanya-tanya sama Buya. Masya Allah, ternyata perjuangan Buya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada orang yang mencaci, yang mematahkan Buya ya. Tetapi dengan kerja keras Buya, berdirilah STAI. Jadi Buya adalah orang yang berjasa, maka alumni wajib mendoakan Buya. Dan kita yang merasakan pendidikan di STAI, yang mengajar di STAI, mari kita doakan Buya sehat selalu, kemudian berkah dunia dan akhirat. Amin. Oke pemirsa, sahabat hidup berbagi, mungkin ini bincang-bincang kita dengan Buya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Buya bermanfaat untuk kita semua. Dan ini kita kebetulan di rumah ini bersama kita ada alumni pertama. Alumni ketiga. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi doktor. Ibu Dr. Sri Wahyuni, Masya Allah. Kita akan tanya kepada Ibu Doktor. Ini alumni ketiga ya Bu? Alumni ketiga. Mungkin bisa diceritakan Ibu. Sekarang udah menjadi kepala sekolah ya Bu? Alhamdulillah. Mungkin Ibu bisa ceritakan bagaimana STAI dahulu dengan STAI yang ada hari ini. Alhamdulillah. Kami alumni yang tahun ketiga. Tamat 2003. Ya, Ibu ya. Alumni pertama tamat 2000. Iya. 2001. 2001 ya.
Alumni pertama 2001. Saya 2003. Jadi alumni tahun ketiga lah. Sampai sekarang ya kebanggaan kita sebagai alumni STAI itu terasa gitu kan. Berkat ijazah dari STAI, alhamdulillah dapat PNS Kabupaten Pesisir Selatan. Walaupun sebelumnya sudah tes juga dengan ijazah tahun sebelumnya, tapi belum. Nah, alhamdulillah dengan ijazah STAI dapat PNS Kabupaten Pesisir Selatan. Makanya kita harus bangga dengan STAI itu. Kita harumkanlah namanya itu. Jangan sampai apa kata orang STAI itu sudah punah segala macam, itu jangan sampai seperti itu. Jadi kita jayakanlah selalu. Apalagi yang di dalam lagu STAI itu kan, itu sangat menggetarkan sekali gitu. Kalau belajarnya bagaimana dulu? Kalau belajarnya ya ramai kita. Ya, satu kelas itu sampai 40 orang satu kelas. Iya, kelas 1A, 1B, semester 1 ya. Misalnya per semester itu kan. Semester 1A, B, C, G, sampai kelas ya H. Iya. A, B, C, D, E, F. Iya. Sampai iya. Banyak ya. 11 lokal. Sampai 11 lokal per semesternya gitu. Karena ramainya waktu itu kita kuliah setiap hari. Dan mahasiswanya Bu, itu campur yang tamat SMA yang sudah bekerja atau gimana Bu? Atau seperti sama dengan hari ini? Ada yang sudah bekerja, ada yang umum gitu kan. Ada yang udah guru, udah jadi guru, udah PNS, tapi tetap ambil kuliah S1. Nah, itu. Yang mudah-mudahan yang ramai seperti itu kembali bangkit dan ramai kampus sehingga bisa bersaing sehat dengan niat yang seperti Buya sampaikan tadi, ikhlas beramal itu, ikhlas mengerjakan sesuatu, Allah tidak akan melupakan atau tidak akan menyanyiakan usaha keikhlasan itu. Jadi memang dari niat itulah mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu dilihat dan dinilai sama Allah. Mungkin ada yang disampaikan untuk ini Bu, khusus untuk alumni kita Bu. Untuk kawan-kawan alumni ya, sesama alumni ini. Nah, mudah-mudahan keakraban, silaturahmi itu tetap terjaga demi marwah alumni, kebersamaan. Yang penting itu betul-betul ikhlas kita, apa yang sudah ilmu yang sudah kita peroleh di kampus hendaknya betul-betul diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan motto STAI, mantap dalam syariat, teladan dalam adat. Mantap dalam syariat, teladan dalam adat. Masya Allah, alhamdulillah dapat pencerahan lagi dari Ibu Dokter sebagai alumni pertama. Jadi dulu STAI itu sangat berjaya ya, sampai satu lokal itu 40 orang ya, mudah-mudahan kita berdoa dan kita alumni juga kita berharap kerjasamanya mudah-mudahan STAI kembali berjaya seperti dulunya. Mudah-mudahan STAI semakin maju, alumni semakin kompak ya Bu. Ini Ibu Dokter Bu Sri, dulu STAI di S1-nya di STAI Bu ya, S2 di UIN dan S3 di UIN lagi. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi Ibu Dokter, luar biasa.